Ya, masa PSBB di Jakarta akan segera berakhir hingga tanggal 4 Juni esok. Saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji apakah PSBB akan segera beralih ke new normal atau kembali diperpanjang. Namun saat ini tersiar kabar bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan mekanisme baru untuk penanggulangan COVID-19 sebagai pengganti dari PSBB, yaitu melalui pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL. Dalam mekanisme ini, sebanyak 62 RW yang masuk dalam kategori zona merah akan dikarantina secara lokal. Hal ini dilakukan guna mengeliminir penyebaran dari virus dari wilayah itu ke wilayah lainnya. Pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini kami telah terhubung bersama Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Popi. Ya, PSBB akan berakhir 4 Juni esok, tapi PSBB ini kan sebaran kasus kumulatifnya masih terbesar di Jakarta. Hari ini saja kita lihat bahwa sebaran kasus positif sudah mencapai 28.233, artinya 28.000 lebih masih ada sebaran kasus. Kalau kita balik lagi misalnya flashback ke belakang, saya coba mengingatkan mungkin kepada pemirsa juga bahwa PSBB pertama kali ini tanggal 10 April dengan total kasus positif pada waktu itu adalah 1.746. Artinya dengan penambahan kasus sampai bulan Juni 2020 ini, PSBB ini apakah kurang efektif atau seperti apa? Lalu sekarang tersiar kabar lagi soal PSBL. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi sebenarnya efektivitas PSBB itu kita lihat dari penduduk yang tinggal di rumah. Jadi kalau itu kan pembatasan sosial. Jadi kita tidak punya indikator lain selain berapa sih proporsi penduduk di Jakarta yang tinggal di rumah. Ketika penduduk Jakarta yang tinggal di rumah itu mencapai kira-kira 57%, itu ternyata 1 minggu kemudian terjadi penurunan laporan kasus. Ini yang mengembirakan dan terus terjadi. Dan kemudian agak terhambat oleh proporsi penduduk yang menurun pada saat bulan Ramadan. Nah, ini yang menurut saya sehingga tidak terjadi turun cepat dan sekarang sudah mulai menurun lagi, tapi masih tidak terlalu cepat yang seperti kita harapkan. Kalau kita lihat angka reproduksi efektifnya yang mengindikasikan dinamika penularan, itu sekarang sudah mencapai 1. Artinya 1 orang secara rata menularkan 1, yang tadinya lebih dari 2. Nah, ini sebenarnya ada efek PSBB dan saya kira efeknya kalau diteruskan ini akan bisa kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 angka reproduksi tadi, itu akan terjadi perlambanan dan akan terjadi penurunan yang jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita hanya 1. Ini yang menurut saya trennya membaik. Dan kita lihat juga kesiapan dari layanan kesehatan sudah mencukupi dan saya lihat memang walaupun sudah membaik, kemungkinan saya sih menyarankan sebaiknya pembatasan sosial ini masih perlu dilanjutkan. Walaupun nanti mungkin ada pelonggaran-pelonggaran, tapi pelonggaran itu harus bertahap dan harus dipikirkan berhati-hati. Oke, Pak Pandu, kalau kita lihat catatannya pada tanggal 10 April lalu, ini dengan total kasus 1.746, ini kita lihat banyak sekali masih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Misalnya pelanggaran tata tertib lalu lintas, kemudian perusahaan yang nakal masih membuka pada saat PSBB itu dilakukan. Tadi Pak Pandu bilang bahwa PSBB seharusnya bisa dilakukan kembali begitu. Sementara tersiar kabar ini soal PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal. Saat PSBB pun tidak cukup sangat efektif begitu. Tadi cukup efektif meredam, tapi ketika misalnya PSBL ini dilakukan, apakah ini juga cukup efektif untuk meredam? Ya, karena kan PSBB-nya tidak akan dicabut. Jadi diperpanjang dan ditambahkan dengan pembatasan sosial yang berbasis lokal atau berbasis komunitas. Karena komunitas-komunitas tertentu di Jakarta memang masih mengindikasikan penularan yang cukup tinggi. Ini yang menurut saya malah memperkuat dari pembatasan sosial yang sekarang sudah ada.
Dan mungkin juga bukan hanya komunitas yang dianggap zona merah, hampir semua komunitas di DKI terus meningkatkan kewaspadaannya. Jadi saya sarankan kepada Pak Anies, Gubernur DKI, agar pembatasan sosial berbasis komunitas ini masuk ke semua wilayah di Jakarta. Jadi semua wilayah harus ditingkatkan kewaspadaannya dan kita mengalihkan tanggung jawab untuk perilaku aman, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan itu ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih efektif untuk mengingatkan warganya dan mengedukasi. Karena yang paling penting adalah selalu mengedukasi dan selalu mengkomunikasikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat itu lengah. Nah, seperti kalau kita naik pesawat kan selalu diingatkan bagaimana memakai seatbelt, bagaimana kalau ada masalah dan sebagainya. Terus diingatkan jangan bosan-bosan karena ini tahap-tahap yang kritis dan untuk itu saya anjurkan supaya PSBB-nya tetap diperpanjang karena kita harus punya regulasi yang lebih kuat dalam mendisiplinkan masyarakat kalau masih banyak masyarakat yang belum patuh. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya juga penasaran soal bagaimana kita bisa menghitung total kasus begitu. Selain misalnya dari data sebaran kasus, sehingga kita bisa tahu bahwa kebijakan pemerintah daerah atau pusat ini benar-benar efektif dan juga quick win. Sesaat lagi Pak Pandu, kami jeda sebentar. Yeah.